Ini semangat ini, Ibu ini semangat ini. Jadi yang di Mekah ngasih penjelasan ikut semangat ini. Iya, iya Bu. Ini harus lihat ini, harus lihat karena ada praktiknya ini. Ada praktiknya, harus dilihat ini. Gara-gara tanya gak batal wudhu katanya. Kemudian kalau nanti nih, khususnya nanti mau tawaf, bisa Ibu ikut cara ini wudhunya. Kalau sekarang mungkin Ibu wudhunya seperti biasa kan, Imam Syafi'i. Jadi wudhu Imam Syafi'i ya biasa. Saya niat fardu wudhu lillahi ta'ala, atau saya niat wudhu fardu lillahi ta'ala, seperti biasa ya. Jadi kalau wajah ini dibasuhnya tadi itu lebarnya telinga ini tidak apa-apa, dibasahin semua begini, dari rambut ada atasnya sedikit, tumbuhnya rambut di atas sedikit sampai ke bawah dagu ini, di bawah ini basahin semua. Jangan pelit-pelit, nanti di hari kiamat umat Nabi Muhammad kelihatan wajahnya bercahaya seperti bulan purnama karena bekas dari wudhunya itu. Seperti itu. Selain juga syarat dari sahnya wudhunya itu juga. Makanya jangan hanya begini-begini aja. Ada caranya ilmu itu. Kemudian tangannya kalau dibasuh usahakan merata semua sampai lebih dari siku ini. Jangan hanya di sini. Iya, kanan dan kiri. Nah, sunnahnya 3 kali. Kemudian kalau Syafi'i ini saya cerita yang wudhu biasa nih ya, yang wudhu biasa. Tinggal diusap aja sedikit nggak apa-apa begini. Dibasuhi air, diusap sedikit begitu 3 kali nggak apa-apa. Atau dibeginiin sedikit nggak apa-apa. Kemudian telinganya sunnah 3 kali nggak apa-apa beginiin. Begini, begini. Kemudian kakinya diusap di atas mata kaki ya. Jadi bukan diusap disiram di atas mata kaki. Jangan sedikit aja, tidak sah wudhunya. Jadi harus ke atas sedikit, kanan dan kiri. Itu wudhu seperti itu seperti biasa. Jadi kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan batal wudhu, baik dengan suaminya, karena suami itu bukan mahram orang lain. Jadi tetap batal wudhu. Jadi wudhunya orang yang tawaf itu kalau batal tawafnya. Karena tawaf sama dengan sholat, harus punya wudhu, suci dari hadas besar, hadas kecil, tutup aurat. Pokoknya seperti orang sholat, cuma bedanya boleh bicara di sana, harus suci. Nah, yang jadi masalah di sana kan banyak orang berdesakan, bersentuhan laki-laki dan perempuan. Ya, jadi banyak cara. Di antaranya kita ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Bagaimana wudhunya? Wudhunya itu seperti biasa. Jadi fardu-fardunya ini hanya 4. Membasuh wajah, kedua tangan, dan mengusap kepala sekali saja, dan kaki. Itu saja. Kalau tadi harus tertib. Kalau ini nggak tertib, bebas. Nggak usah niat pun sah. Tapi pelaksanaannya biar nggak repot. Tetap seperti tadi caranya. Tapi ada bedanya dikit nih. Jadi nanti ketika mau wudhu, udah, saya mau ikut wudhu yang Ustadz jelaskan, Ustadz Ja'far, yang gak batal laki-laki dan perempuan. Bagaimana caranya? Sama, basuh wajahnya dengan seperti tadi ya. Nah, sudah. Gak niat pun gak apa-apa. Tapi niat boleh, saya niat wudhu lillahi ta'ala, sudah cukup. Kemudian tangan seperti tadi 2 juga, kanan kiri boleh 3 kali. Nah, perbedaannya yang gak membatalkan, ini diusap, ambil air, tidak usah disiram, hanya kedua telapak tangannya dibasuh dan diusap 1/4 kepala, atau diusap semua nggak apa-apa Bu, begini. Jadi dibasuh tangannya nih seperti ini, sudah basah, diusap begini, pelan-pelan, takut jatuh rambutnya karena lagi ihram, lagi niat umroh atau niat haji. Jadi begini. Nah, 1 kali saja. Jangan 2 kali atau 1 kali saja. Jangan 2 atau 3 kali, karena makruh itu. Jadi 1 ke belakang, ke belakang saja, tidak usah dibalikin ke depan. Itu perbedaannya. Habis itu dibasuh diusap telinganya seperti biasa tadi, dan kakinya, kedua kaki, kanan dan kiri. Nah, itu bersentuhan laki-laki dan perempuan sudah nggak batal wudhunya.
Jadi perbedaannya tadi, ini saya ulang sedikit, perbedaan wudhunya yang nggak batalkan laki-laki dan perempuan, mengusap kepala atau rambut itu seperempat kepala. Jadi begini, dibagi empat, begini sedikit, begini cukup. Tapi bagusnya nih, kedua tangan dibasuh, basahin, setelah itu begini. Satu kali saja. Habis itu iya, enggak usah tiga kali, satu kali saja begini. Harus lepas, enggak apa-apa. Iya, lepas jilbabnya karena kita wudhunya di kamar. Sebelum melaksanakan tawaf itu di kamar dulu. Nanti itu batalnya sama. Mohon maaf kalau keluar angin, pipis sama-sama batal, tetap batal. Ya, kalau kalau tidur hilang akal ya, tapi tidurnya duduk, nggak batal wudhu. Tidurnya duduk, bukan tidur yang enak pakai bantal. Kalau tidurnya pakai bantal enak itu total wudhu itu. Tadi kalau duduk begini nggak batal wudhunya, ya, nggak batal. Kemudian yang batalkan wudhu lagi, ini wudhu seperti ini, keluar darah yang mengalir. Keluar darah tapi ngalir, bukan dikit. Kalau dikit nggak sampai ngalir, nggak. Keluar darah atau nanah sampai mengalir. Juga muntah misalnya, juga batal wudhu. Dan juga tertawa, misalnya seperti itu. Itu batal wudhu itu. Batal wudhu ini. Jadi biarin, walaupun seperti orang cemberut nggak apa-apalah sebentar. yang penting dari batal wudhu. Jangan masa mau tawaf, takutnya sebelum tawaf mau turun ke lobi malah ketawa. Jangan, batal wudhu itu. Kalau wudhu seperti Imam Abu Hanifah tadi, Allahu Akbar, kemudian ada yang lucu ketawa, batal dua-duanya. Batal wudhunya, batal sholatnya. Misalnya nih, iya, Allahu Akbar, ada lucu misalnya, misalnya, itu sholatnya batal, wudhunya wudhu lagi. Kalau Syafi'i enggak. Kalau wudhu Imam Syafi'i, tapi wudhunya Imam Syafi'i seperti yang pertama tadi saya jelaskan, dengan perempuan batal. Tapi kalau sholat Allahu Akbar ketawa kita, itu sholatnya saja yang batal, wudhunya enggak batal. Jadi ini digunakan hanya untuk tawaf saja. Karena supaya tidak membatalkan sentuhan laki-laki perempuan. Banyak orang berdesakan di sana. Jadi masalah wudhu bisa dipahami ya. Itu wudhu khusus nanti bisa digunakan ketika mau tawaf saja itu. Iya. Dan juga bisa sholat juga sekalian. Jadi ini bisa dipahami Bu ya. Ya alhamdulillah. Jadi ini jadi di pesawat cara sholatnya sudah bisa dipahami ya. Jadi kalau punya wudhu di pesawat, wudhu dengan yang biasa saja. Bisa berdiri, sujud, ruku, ada arah kiblatnya, itu ikut pendapat yang memperbolehkan sah di sana. Jadi nanti di Madinah tidak usah dikodok. Tapi kalau sholatnya pesawatnya nggak ada tempat untuk melaksanakan sholat yang bisa berdiri, sujud, ruku, silahkan sholat duduk, tidak harus punya wudhu, lebih gampang lagi. Tapi nanti diganti kodok di Madinah. Itu aja. Jadi ibu silakan zuhur, ya sudah. Di jamak takdim seperti tadi. Atau kalau di takhir, jamak takhir seperti tadi yang saya jelaskan. Insya Allah Bu ya, nanti kalau ada yang kurang paham, WA saja. Nomor saya itu ada, Ibu Selena punya, Ibu Tami juga punya. Ya, ya. Ya. Iya. 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 Karena sholat itu harus, bagi yang mampu, harus berdiri, harus sujud rukutnya. Jadi kalau nggak bisa seperti itu, tetap harus diganti. Baik punya wudhu, nggak punya wudhu sama. Karena itu sholat dihormatil waktu namanya. Jadi tetap nggak boleh itu. Jadi kalau sholatnya duduk, yang boleh sholat duduk semaunya itu sholat sunnah saja. Sholat sunnah itu terserah. Mau menghadap ke timur, ke barat, ikuti arah kendaraannya, ikut arah pesawatnya. Itu nggak apa-apa sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh, harus menghadap kiblat.
Harus ada, kalau kita ini mampu sehat, harus berdiri, ruku, sujud seperti itu. Nah itu bagi pendapat yang memperbolehkan sholat di pesawat, sah sholatnya, tidak usah dikodok. Tapi pendapat yang pertama tadi yang saya jelaskan, nggak ada yang sah. Karena pesawat nggak nyambung ke bumi, itu dikatakan nggak sah. Baik sholat yang berdiri, punya wudhu, sholat yang duduk, sama-sama nggak sah. Kalau begitu nyampe di tanah, nanti harus dikodok semuanya. Tapi ibu punya wudhu, misalnya tidak batal. Kan kalau tidur nggak batal wudhu. Yang penting bukan buang angin di pesawat. Tadi wudhu misalnya, tidak batal wudhu. Masuk waktu sholat, silahkan sholat. Kalau bisa berdiri, bisa sujud ruku, nanti tidak usah kodok. Ada arah kiblatnya di sana. Tapi kalau nggak ada tempat sholat di situ, ya sudah, sholat duduk saja. Baik punya wudhu, nggak punya wudhu, sholat saja. Namanya sholat untuk menghormat waktu. Kenapa harus sholat dan nanti harus dikodok? Karena umur kita kan nggak tahu. Kalau misalnya nih, ya mudah-mudahan selamat kita hanya cerita hukumnya saja. Ketika kita sudah sholat untuk menghormati waktu, walaupun nanti harus kodok, ternyata umur kita nggak sampai mengkodok tadi, nggak punya hutang sholat di hadapan Allah.